politiknya juga po. News.po, ruang publik News.po. Ya, walaupun sudah dikatakan lampu merah tapi sudah dibantah tidak lampu merah, masih lampu hijau karena masih berjalan. Saya gitu jaga ya. di sebelah sini. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua dulu, silakan. Yang kedua dulu baru. Yang kedua, selama ini kan paradigmanya naikin harga. Ya. Akibatnya rakyat golongan menengah nggak bahagia. Yang kedua, kalau itu ilmunya, Indonesia tidak akan kompetitif di ASEAN. Harusnya kita mulai dengan paradigma baru. Turunkan harga. Caranya dengan membuat BUMN, pemerintah lebih efisien. Kita hajar itu high cost economy. Rakyat senang. Yang kedua, Indonesia kompetitif di ASEAN. Jadi paradigmanya harus diubah. Misalnya mafia import pangan, kita mesti sikat itu. Nah kalau itu kita lakukan, harga gula bakal turun, harga kedelai bakal turun, harga macam-macam bakal turun, rakyat bahagia, merasa bahwa ini pemerintah betul-betul bekerja buat rakyat. Jadi harus diubah paradigmanya. Saya kasihkan contoh. Ada yang mau tepuk tangan, silakan. Tepuk tangan. Anda, kenapa Anda tahan-tahan? Bebas Itu loh. yang tepuk tangan tadi mahasiswa yang masih jomblo. Hah? Karena dengan Kenapa? harga melambung tinggi, itu masa jomblonya diperpanjang. Iya kan? Mau menikah, catering mahal, cetak undangan mahal. Iya. Saya tidak mau potong. Yang ketiga. Ini pasti ada Ya, ketiga. saya kasih contoh. Penjualan semen kan dua kuartal terakhir negatif turun. Kalau pabrik-pabrik semen kita kreatif, toh untungnya lumayan, dia turunin harganya. Iya kan? Jadi kita masih dorong BUMN kita yang nggak efisien, yang kebanyakan KKN, itu supaya lebih efisien, supaya mereka lebih turunkan harganya, rakyat punya daya beli. Tapi turunkan harga jarang ya. Jarang. Enggak, bisa Atau tidak pernah terjadi? ini menarik loh dia, Pak Arief juga sebagai ahli. Ini menarik. Khusus. Enggak, saya anggap tetap ahli. Karena dia jangan-jangan bisa jadi menterinya sekaligus gitu ya, karena ahli. 2019 tuh orang sudah pemilu serentak. Saya bisa bayangkan loh, hasil saya loh itu. Saya bisa bayangkan ada calon presiden yang mengatakan, saya akan kampanye, turunkan harga. Waduh, Itu antara presiden yang kampanye atau rakyat di depannya yang teriak itu. Turunkan harga, turunkan harga. Dibalik, sekarang presidennya yang kampanye. Kami akan turunkan harga. Masuk nggak formula-formula tadi? Iya, Mas Arief. Kan banyak sekali formula yang sudah dipaparkan oleh Bang Rizal. Baru dua nih, bisa berlanjut minggu Tiga depan. dong, ya. tiga. Jadi yang pertama tadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli tadi itu memang ide-ide yang menurut pandangan kami doable, sangat bisa dilakukan. Itu tepuk tangan dulu pada Ya kan? Tepuk tangan dulu buat Bang Rizal. Ini mau berlanjut dengan tapi ya? Sangat bisa dilakukan. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan. Idenya Bang Rizal, karena ini idenya sudah disampaikan oleh Pak Rizal langsung juga, saya tahu kepada Presiden, dan itu sudah dilakukan. Jadi misalnya terhadap BUMN, ya memang belum semua melakukan proses revaluasi, tetapi ada yang secara parsial sudah melakukan, dan kemudian mencari uang di pasar, ya di pasar global, kemudian dapat uangnya, bisa ada juga yang kemudian diintermediasikan, dipergunakan untuk aktivitas sektor real, dengan bunga kredit misalnya yang lebih murah gitu. Itu ada salah satu BUMN seperti itu. Ada juga yang langsung bekerja badan usaha milik negara di bidang infrastruktur, cari uang di pasar, kemudian itu dikerjakan untuk mengembangkan proyek, apakah itu pelabuhan, kemudian apakah itu yang terkait dengan transportasi jalan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan penurunan harga. Kalau kita lihat dari sisi inflasi ya secara umum, inflasi tahun 2014 dibandingkan tahun 2015 ini year to date sebenarnya jauh lebih rendah ya kita, apalagi kalau misalnya inflasi antara Januari sampai dengan Mei kemarin justru kita di bawah 1% inflasinya secara total. Tapi memang di beberapa komoditi terutama pangan kita akui masih ada gejolak harga, ada kenaikan harga. Dan ini yang memang sekarang sedang dikerjakan dan dicoba untuk dilakukan proses pengendalian oleh pemerintah. Kalau misalnya, mohon maaf nih saya potong sedikit ya, mudah-mudahan tidak mengganggu. Kesalahan misalnya Presiden membayangkan harga beras itu 8.300 tapi di pasar 10.000 lebih misalnya, itu yang salah bukan Presidennya pasti, siapa yang salah?
Jadi begini, persoalan pembentukan struktur harga di pasar itu kan banyak pengaruhnya ya, bukan hanya dari sisi supply side saja, tetapi juga fungsi intermediasi ketika itu sampai ke tangan konsumen. Nah, kadangkala memang kemudian transportasi kita ini kan tidak sepenuhnya juga baik, sehingga kemudian biaya untuk mengangkut itu menjadi begitu mahal, dan ketika sampai ke konsumen itu menjadi mahal. Belum lagi persoalan mafia yang juga harus diselesaikan seperti yang dikatakan oleh Menteri Pak Pertanian. Rizal tadi. Pak Rizal, ya. Saya mengutip Pak Rizal. Saya mengutip Pak Rizal. Jadi memang tata niaganya juga lagi diperbaiki. Dan ini semuanya sedang kita improvement ya. Peranan daripada Bulog khusus untuk pangan sedang direvitalisasi. Ke depan bukan hanya mengurus tentang soal beras, karena urusan Bulog soal beras itu adalah pesan IMF. Kita udah selesai dengan IMF, kita tidak punya ketergantungan apapun dengan kebijakan yang dimintakan oleh IMF. Jadi kita punya kemerdekaan untuk menentukan Bulog mau kita jadikan apa. Oke, Pak Arief, ini Ya. tapi rakyat kita udah berteriak loh. Ya, jadi Seakan memang- tidak kuat gitu loh, Pak. Iya, memang ini dibutuhkan waktu ya, karena tidak ada kebijakan yang langsung chest plank. Jadi yang sifatnya chest plank, pemerintah juga menyiapkan yang disebut dengan penyangga melalui program Indonesia Sejahtera, yang melalui program kartu-kartu keluarga sejahtera itu memberikan talangan sebesar tertentu bulanan kepada keluarga-keluarga yang ada kurang lebih 15 juta keluarga miskin, yang diberikan bantuan bukan hanya uang tetapi juga untuk membeli beras dengan harga yang sangat murah sampai 1.600 kilogram, 1.600 rupiah per kilogram. Dan itu bantuan yang sifatnya memang penyangga bagi mereka yang dikategorikan Saya miskin. ke Bang Rizal ya. Jadi sementara menunggu perbaikan-perbaikan yang dengan catatan tertentu ada perlambatan di mana-mana, rakyat kita suruh tahan dulu ya kira-kira gitu ya. Sabar. Ya jangan dong. Karena butuh waktu kan, Mas yang tadi butuh waktu. Sebetulnya ada yang bisa dilakukan dengan cepat. Asal berani, nggak punya kepentingan. Misalnya mafia-mafia pangan, itu dengan satu keputusan Menteri Perdagangan aja bisa diubah sistemnya dari sistem kuota kepada sistem tarif. Nah, yang Seharusnya ketiga bisa ya? tadi, Kuota ke tarif ya. kalau soal inflasi kita mesti hati-hati karena penurunan inflasi akibat daya beli yang juga memang merosot. Oh, oke. Ya, salah satu faktor. Yang ketiga tadi, kita ini kan banyak over capacity. Contohnya over capacity di sektor tekstil, di sektor macam-macam. Nah, mumpung rupiah lagi anjlok, kita mesti manfaatkan over capacity ini untuk meningkatkan pasar ekspor. Difasilitasi sama pemerintah, Ya. dikasih kredit ekspor, sehingga ekspor Indonesia bisa meningkat. Saya dulu membenahi IPTN. Gus Dur telepon saya waktu saya kepala Bulog, Rizal benerin tuh IPTN. Saya bilang, Gus Dur salah telepon Gus. Harusnya telepon Menteri BUMN. Gus Dur bilang, saya maunya kamu. Ini udah rugi ratusan miliar, IMF minta tutup. Saya bilang, Gus, gimana masa kepala Bulog cawe-cawe benerin IPTN? Gus Dur kan jawabannya gampang aja. Kasih aja nomor telepon saya kalau ada yang nanya. Katanya. Ditambah lagi pasti ujungnya. Gitu aja kok repot. Itu aja kok repot. Yang ketiga, saya masih ngeles. Gus, apa namanya nih, saya dulu suka ngeritik Pak Habibie karena bikin pesawat terlalu mahal. Di Brazil lebih murah, di Cina lebih murah dan berhasil. Gus Dur bilang, kamu kualat. Ngapain kamu ngeritik-ngeritik Habibie waktu muda? Jadi tugas kamu buat beresin. Iya, benar. Akhirnya di Bulog saya bikin bisnis plan yang baru supaya rugi ratusan miliar, 2 tahun minimal untung 10 miliar. Kami ganti namanya dari PT IPTN menjadi PT Dirgantara Indonesia supaya bisa kompetitif. Kita ganti direksinya sama anak-anak muda, ya. Saya kasih target dalam 2 tahun harus beres untung, dan ternyata dalam 2 tahun untung. Nah, pada waktu itu ada satu tahap berikutnya yang kami ingin lakukan. Masalah Indonesia di industri strategis itu bisa bikin barangnya, bisa bikin kapal, bisa bikin senjata pindad, bisa bikin helikopter, pesawat, tapi marketingnya selalu susah. Oke. Saran saya pada sekarang adalah jual 30% saham daripada IPTN kepada negara-negara ASEAN, Dirgantara, PAL dan lain-lainnya, sehingga mereka bukan hanya memiliki saham, tapi mereka nanti membeli produknya. Oke. Nah, itu yang dilakukan kenapa Airbus bisa maju.
Dulu Airbus hanya Perancis, Ya. nggak laku-laku. Oke. Begitu seluruh negara Eropa ikut, mereka beli pesawat Airbus, akhirnya pesawat Pak Airbus. Rizal, itu artinya berarti pemerintah sebenarnya bisa ya untuk Ada bergerak cepat ya? cara-cara Di- terobosan, tapi jangan pakai cara-cara konvensional. Ah. Itu bikin masalah makin ruwet dan pabilit. Ah. Ini Rizka dan Coba. Iwel, saya sama-sama Iwel ketawa-ketawa, saya sama-sama nih. Iya. Karena kalau kita tanyakan nanti Pak Arief Budimanta akan bilang, itu juga sudah dilakukan. Tapi agak pelan. Gimana? Oke, Silakan. Jadi begini, saya sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rizal, bahwa pelemahan nilai tukar ini juga sebagai sebuah opportunity. Ya, karena apa? Ini adalah peluang yang dapat kita manfaatkan untuk mendorong ekspor. Ekspor. Iya. Kenapa? Karena kemudian dengan ekspor kita bisa menghasilkan devisa. Kalau ngambil contoh tekstil tadi sudah dilakukan dorongan itu. Nah, Kredit ekspor katanya. Ya ini sekarang kan kemudian proses reindustrialisasi kan lagi dilakukan. Sedang Kemudian dilakukan, hilirisasi ya terhadap perusahaan-perusahaan ataupun industri-industri yang berbasis pada sumber daya alam. Misalnya terhadap tambang. Kan kita tidak mau hanya ekspor bahan mentah, minimal setengah jadi. Begitu juga misalnya untuk industri sawit kita tidak mau hanya ekspor CPO, Ya. tapi bisa dalam bentuk biodiesel ataupun produk-produk turunan dari oleochemical misalnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa persoalan nilai tukar ini juga kita ada terdepresiasi terhadap mata uang US dollar misalnya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari waktu ke waktu, kita juga mengalami apresiasi. Penguatan juga dibandingkan misalnya terhadap euro. Euro itu pernah satu euro itu sama dengan 17.000. Sekarang sekitar 14 sampai 15. Terhadap yen kita juga mengalami proses apresiasi. Terhadap terhadap Australian dollar kita juga menguat. Dan kita tahu bahwa persoalan mata uang ini adalah juga persoalan daya saing. Ya. Ya, jadi memang untuk mengambil kurs yang favorable agar kita punya produk juga memiliki daya saing di pasar internasional, ini memang juga harus dilakukan dengan hati-hati. Tetapi yang pasti bahwa kita juga memiliki kerugian apabila kurs kita meninggi karena kita impor. Oh. Ya, karena kita impor, maka otomatis industri yang berbasis kepada substitusi impor Ya. itu harus digalakkan, terutama yang bersifat misalnya bahan baku, Raw kemudian material, ya. makanan. Kan sebagian Oke. besar makanan kita kan impor, maka sekarang Pak Jokowi itu mengandalkan apa yang disebut dengan kedaulatan pangan dan ini ditunjukkan kepada politik anggaran Oke. yang Oke. besar untuk itu Iya. gitu. Dan Iya. ini sekali lagi memang karena ini reformasi struktural, reformasi fundamental, memang ya tidak langsung terlihat. Ya. Gitu ya. Yang langsung terlihat ya program-program yang sifatnya social protection. Oke. Ya, seperti misalnya Indonesia Pintar, Indonesia Sehat. Itu yang kelihatan di depan mata Ya, itu yang sekarang ya. Yang langsung saya ke sering sebut masyarakat. Indonesia gitu. Pintar, Indonesia Sehat, Jaminan Sosial, Sosial, dan ya. Indonesia Sabar. Ya. Oke. Aduh habis waktunya. Iya, kalau Oh, tapi gini, Nah. minggu depan. Oh, saya ini yakin sepertinya ya. tidak Sedikit selesai. aja kita ke Bang Rizal sedikit aja. Ini beberapa hari memasuki Ramadan. Ini kebutuhan juga tahu dong Ramadan kebutuhan banyak. Apa yang kira-kira hal yang melakukan terjadi nih Bang Rizal jika kondisi ekonomi dalam beberapa hari ini masih seperti ini gitu. Bang Rizal, biasanya kalau Ramadan harganya naik loh. Nah, Iya sih loh katanya. Tapi ada cara bagaimana untuk menurunkannya, mempermudah proses, dan memang udah terlambat. Ya. Salah satu memang jalannya import. Oh. Ya, hanya untuk menekan harga sementara. Oke. Tapi sehabis ini pemerintah harus betul-betul mencoba meningkatkan produksi kita. Jangan lagi ngandalin import. Kalau sekarang ningkatin produksi jelas sudah terlambat. terlambat ya. Oke, baik. Pak Rizal sepertinya tidak tuntas Enggak, malam nih, hari satu ini. lagi ya, dalam kerangka untuk menurunkan harga atau minimal menjaga stabilitas harga, pemerintah juga melakukan misalnya permintaan Pak Jokowi agar tarif tol itu diturunkan. Oh, iya. Jadi sebenarnya tarif tol diturunkan itu bukan hanya dalam kerangka agar kemudian pengendara merasa nyaman karena Ya. mau lebaran atau apa, tetapi juga ini dalam Biaya kerangka distribusi. untuk biaya distribusi. Oke, benar. Karena nanti alasannya menjelang lebaran mahal, ini Ya. tarif tol udah kita turunin. Bisa misalnya nggak berapa harga persen. cabai pun diinstruksikan? Harus turun? bisa, harus bisa. Saya yang menjawab malam hari ini harus bisa harga cabai diturunkan, harga bahan pokok Minggu depan diturunkan. kita bahas Ya, loh, minggu depan. ya, apalagi ini beberapa hari ini kita akan memasuki bulan Ramadan, biasanya identik dengan harga-harga kebutuhan yang naik. Kita todong kalau tadi harga tol begitu ya bisa Kita todong turun. minggu depan, melanjutkan ini kita biar todong tuntas. minggu depan harga bahan kebutuhan pokok semuanya turun. Amin.
Itu yang kita akan bahas untuk minggu depan. Pemirsa, kita mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan komentar di www.iNewsTVMobile.com. Saya harus akhiri News.pol malam hari ini. Kita ketemu di hari Rabu. Dan tentu saja terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat malam.